Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat berikan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita bahas hari ini adalah mengenai 5 golongan yang terbebas dari siksa kubur. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang 5 golongan tersebut ya, supaya kita terbebas dari siksa alam kubur ya. Nah, mengenai alam kubur, Aisyah bertanya tentang hal itu. Rasulullah menjawab, "Ya, siksa kubur itu benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah kemudian berkata, "Sejak saat itu tidaklah saya melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan pada Allah dari siksa kubur." Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Nah, bicara masalah siksa kubur tadi yang sudah kita bahas, sudah kita sampaikan mengenai hadisnya, siksa kubur itu betul-betul ada dan ini bisa kita yakini dengan keimanan ya, karena ini adalah alam yang kita lewati yang akan kita jalani setelah alam dunia ya. Nah, bicara masalah alam kubur ini ya, sebenarnya alam kubur ini ya setiap hari itu memanggil kita 5-7 kali ya. Jadi memanggil kita setiap hari ya. Ada yang mengatakan 5, ada sampai dengan mengatakan 7 kali dalam sehari alam kubur itu memanggil kita. Karena kita memang calon-calon nanti menjadi menghadapi ya alam kubur ini setelah nanti kita meninggalkan alam dunia ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah di alam kubur ini yang harus kita persiapkan juga ya. Nah, yang pertama kali kita harus pahami ya, alam kubur itu adalah tempat rumah yang sepi. Ya, ketika mayit dimasukkan ke alam kubur, semua yang tadi menemaninya, apakah keluarganya, sahabatnya ya, setelah itu akan meninggalkannya sendirian, sepi. Alam kubur itu sangat sepi ya. Ya, tidak ada yang menemani. Sebanyak apapun teman kita, sebanyak apapun ya pengikut kita, tetap di alam kubur sendirian, sepi. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui alam kubur itu sepi, maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran di dunia, sehingga nanti bacaan Al-Quran kita ini akan menjadi teman kita di alam kubur. Kemudian juga alam kubur ini adalah rumah yang gelap ya. Kita tidak bawa lampu ya, tidak ada penerangan di sana ya. Makanya kita harus mempersiapkan diri di dalam kubur yang gelap nanti ya. Persiapkanlah di dunia ini, perbanyaklah sholat malam agar alam kubur kita nanti ya, yang tempat rumah yang gelap nanti terang dengan amal ibadah sholat tahajud kita. Alam kubur juga ya tempat yang rumah yang penuh dengan tanah. Di depan tanah, belakang tanah, samping kiri kita tanah ya, alasnya semuanya tanah. Kita tidak bisa membuat tempat tidur dari dunia karena semuanya dalam kubur itu adalah tanah. Nah, bagaimana supaya kita dapat alas tempat tidur di dalam alam kubur ya, tempatnya nyaman di alam kubur? Kita ketika di dunia perbanyaklah amal soleh ya, banyak amal soleh. Nah, kemudian juga alam kubur itu ya banyak binatang buas ya, kita khawatirkan ya. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan benteng dunia untuk mempersiapkan dalam alam kubur yang banyak binatang buas. Apa benteng yang kita siapkan? Itu adalah perbanyak membaca kalimat Bismillah. Masya Allah ya, mudah ya, perbanyak baca kalimat Bismillah. Nah, juga di alam kubur kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir ya, kita akan ditanya ya. Oleh karena itu, ketika kita ditanya dan kita bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir ya, apa yang kita persiapkan di dunia, perbanyaklah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah
ya. Itu persiapan kita di alam dunia ketika kita akan memasuki alam kubur ya. Nah, sekarang kembali kepada tema kita lagi nih ya, 5 golongan yang terbebas dari siksa kubur. Yang pertama, siapa saja yang dikatakan golongan yang terbebas dari siksa kubur ya? Satu adalah penghafal Al-Quran ya. Rasulullah SAW bersabda, ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal, maka Allah memberi wahyu pada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalammu ada di dalamnya. Ya, hadis riwayat Dailami. Jadi orang yang penghafal Al-Quran, insya Allah jasadnya utuh dan dia tidak disiksa kubur. Masya Allah. Jadi motivasi bagi kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Yang kedua, ya, apa yang bisa membuat kita tuh bebas ya dari siksa alam kubur adalah membaca surat Al-Muluk. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ada suatu surat di dalam Al-Quran, dari Al-Quran ya, yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai diampuni, yaitu adalah surat Al-Muluk ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Jadi ayo para penonton semua, kita berusaha ya membaca surah Al-Muluk ini. Kalau bisa juga kita menghafalnya, dan insya Allah dengan kita sering membaca surah Al-Muluk ini, kita insya Allah akan bisa dibebaskan dari siksa kubur. Kemudian yang tiga ya, orang juga yang dikatakan bisa terbebas dari siksa kubur adalah orang yang meninggal di hari Jumat ya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat kecuali Allah lindungi dari fitnah kubur ya. Ini juga hadis riwayat Tirmidzi. Nah, mudah-mudahan ya Allah nanti ketika memanggil kita sampai waktunya kita pulang kepada Allah, kita meninggal di hari Jumat ya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah antarkan kita nanti ketika kita meninggal di hari Jumat. Apalagi yang keempat adalah perbanyaklah amal jariah ya, supaya kita terbebas dari sisa kubur. Rasulullah SAW juga bersabda, jika manusia meninggal maka akan putus amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini juga hadis riwayat Muslim. Perbanyaklah ya, itu tadi ya, amal jariah. Nah, amal jariah itu nanti itu tadi ya, yang saya sempat katakan di depan tadi, amal jariah itu, amal soleh itu akan bisa menemani kita nanti ya, itu juga bisa menghindari kita dari siksa kubur. Dan yang terakhir ya, termasuk golongan orang yang bebas dari siksa kubur adalah dia memperbanyak amar makruh nahi munkar. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang menunjuki pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah ya para pemirsa semua, penonton semua, semoga tadi beberapa 5 golongan tadi ya yang bisa terbebas dari siksa kubur tadi ya, kita bisa selama kita masih hidup di dunia ini bisa kita lakukan. Dan kita juga harus mempersiapkan kehidupan kita nanti di alam kubur itu tadi ya, karena alam kubur adalah sepi. Siapkanlah dengan banyak baca Al-Quran, nanti itu akan menjadi teman yang menemani kita nanti dalam kubur. Alam kubur adalah gelap, perbanyaklah kita tahajud. Alam kubur adalah tempat yang penuh tanah ya, tidak ada tempat tidur ya, tidak ada yang bisa menemani kita ya, semuanya tanah, kiri depan belakang tanah ya. Oleh karena itu perbanyaklah kita beramal soleh ya. Alam kubur banyak binatang-binatang buas, kita bentengi dari binatang buas dengan kita perbanyak bismillah. Dan alam kubur juga tadi ya, kita akan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga supaya kita terbebas dari sisa kubur, ayo jadilah kita penghafal Al-Quran, kemudian kita sering membaca surah Al-Muluk, kemudian kita meninggal di hari Jumat, kita doa sama Allah agar meninggal di hari Jumat. Kemudian setelah itu kita perbanyaklah amal jariah, dan juga perbanyaklah kita melakukan amal makruh nahi munkar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pemirsa semua. Salah khilaf saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan kepada para pemirsa semua saya mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah fala takuna mutarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.